Sidang paripurna DPRK Aceh Besar dengan agenda penyampaian SK penetapan hasil seleksi calon anggota KIB Aceh Besar periode 2023-2028 sempat diwarnai ketegangan. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, dan didampingi oleh Wakil Ketua 1 Gunawan, serta diikuti oleh para anggota DPRK Aceh Besar. Dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRK Aceh Besar pada Rabu 5 Juli 2023, beberapa fraksi melakukan interupsi dan meminta supaya sidang paripurna tersebut dihentikan. Namun, sidang paripurna tetap dilanjutkan sehingga beberapa fraksi memilih walkout dari sidang paripurna tersebut. Sampai hak bicara, bukan Anda jadi dipilih, saya juga dipilih. Silakan tutup poin sehingga itu melanggar pasal PP nomor 12 2018. Pasal 8 sekian, 82, berapa? Ayat 7 yang mengatur tentang mekanisme rapat komisi. Itu sudah jelas melanggar aturan. Maka kalau pimpinan bersikeras bermain-main di atas pelanggaran ini, ya silahkan seperti kata kawan tadi konsekuensinya. Maka saya sebagai ketua fraksi PAN meminta dan memerintahkan seluruh anggota fraksi PAN untuk walkout keluar dari ruangan ini. Sekian. baik, selanjutnya fraksi Partai Aceh. Pak Rahmat. Adapun fraksi yang melakukan walkout yaitu fraksi PAN, fraksi Golkar, Nasdem, dan PBB, serta sejumlah anggota DPRK dari beberapa fraksi lainnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Besar, Muhibbuddin Ibrahim, mengatakan beberapa fraksi memilih walkout dari sidang paripurna penetapan komisioner KIB Aceh Besar periode 2023 hingga 2028 karena menurutnya dalam proses penetapan KIB Aceh Besar ini dinilai ada beberapa kesalahan dan kejanggalan. Hal itu mulai terlihat dari rapat Badan Musyawarah Komisi 1 yang terkesan seperti ada unsur pemaksaan, yang mana dalam rapat Badan Musyawarah tersebut surat undangan ditandatangani oleh Sekretaris Komisi. Menurut Muhibbuddin Ibrahim, hal itu menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2018 pasal 89 ayat 7 yang mengatur tata cara rapat di komisi. Dalam kesempatan itu, Muhibbuddin Ibrahim selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Besar yang membidangi tentang pemerintahan meminta kepada KPU agar menindaklanjuti proses penetapan KIB Aceh Besar ini. Yang pertama, saya melihat memang prosesnya ada yang salah, sehingga kita merasa nggak mau terlibat dari kesalahan yang terjadi. Di mana dari rapat BAMUS itu sudah kelihatan terjadi unsur pemaksaan. Kemudian surat undangan juga bukan diteken oleh ketua atau wakil ketua. Itu sesuai dengan undang-undang atau PP, bukan undang-undang, pasal 89 ayat 7. Nah, jadi kita merasa dikangkangi di situ. Karena apa? Mungkin koalisi politik kita termasuk bukan bagian dari mereka, sehingga mereka merasa menang dan menjalankan sesuka hatinya. Saya nggak masalah, kita kalah politik atau kalah dalam penetapan nggak masalah. Tapi yang kita inginkan prosesnya benar. Nah, jangan menyalahi aturan, supaya pemilu di Aceh Besar yang merupakan agenda nasional juga dapat terlaksana dengan baik. Jadi kita nggak pernah mempermasalahkan siapa orangnya, tapi yang kita permasalahkan adalah prosesnya. Jangan nanti di awal produk ini adalah produk cacat hukum, sampai akhir kita bermasalah. Nah, kemudian saya juga meminta selaku Ketua Partai Golkar dan anggota Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan meminta kepada KPU untuk dapat menindaklanjuti agar ya dilihat prosesnya apakah bisa disahkan atau enggak.
Jadi ini kami minta kepada KPU sekali lagi untuk dapat melihat prosesnya benar apa tidak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, Zulfikar Aziz, usai memimpin sidang paripurna penetapan Komisioner KIP Aceh Besar periode 2023 hingga 2028 itu mengatakan penetapan Komisioner KIP Aceh Besar ini sudah sesuai mekanisme tahapan-tahapan, yaitu dari penetapan di Banmus, proses di Komisi 1 dilanjutkan dengan pansel, dan hasil pleno Komisi 1 dalam bentuk berita acara. Ya, hari ini semua fraksi alhamdulillah semua hadir. 2 fraksi hadir tapi tidak menandangi daftar hadir. 3 fraksi hadir full dan menandangi daftar hadir. Terkait masukan-masukan tadi, itu kita ada alur dan ada ranahnya untuk kemudian silakan memfollow up kira-kira hal-hal yang tidak puas dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya hari ini kepentingan daerah jauh lebih penting. Ketika kekosongan kepemimpinan KIP ini terjadi, maka ini lebih berbahaya dibandingkan kita terjebak dengan dinamika-dinamika atau hal yang kita anggap itu bisa kita diskusikan di kemudian hari. Dan proses ini dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.